Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan lagi kajian kita tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kajian sejarah. Kesempatan ini pula saya akan menguraikan tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru dan di era Reformasi. Banyak nilai Pancasila yang sudah diterapkan secara baik di dalam era Orde Baru, namun ada juga beberapa yang belum dilaksanakan. Meskipun demikian, kita harus melihat itu sebagai satu sejarah, dan sejarah itu adalah merupakan satu hal yang tidak bisa kita lupakan, dan itu adalah cermin untuk kehidupan di masa yang akan datang. Saat itu Orde Baru lebih menerapkan kebijakan politik yang tujuan utamanya adalah stabilitas nasional, karena memang pada awal Orde Baru stabilitas nasional di Indonesia dalam kondisi yang kurang bagus, sehingga Orde Baru meyakini bahwa melalui stabilitas nasional ini merupakan salah satu cara bagaimana agar Indonesia dapat melaksanakan pembangunan secara berencana, terpadu, dan juga berkesinambungan. Rencana-rencana pembangunan di bidang politik didasarkan pada satu perencanaan yang ditentukan oleh MPR melalui GBHN 5 tahunan. Untuk itu maka pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai satu ideologi negara, sekaligus menjadikan satu instrumen kunci bagi jaminan stabilitas nasional yang pada saat itu bahkan seringkali Pancasila dijadikan sebagai legitimasi di dalam terciptanya satu persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang kadang oleh para ahli dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif ketika semuanya harus bersatu, semuanya harus menjadi kesatuan, termasuk juga dalam kehidupan masyarakat. Namun itulah pemikiran manusia. Nah, kebebasan berpendapat penduduk baik lisan maupun tertulis banyak mendapatkan satu pembatasan, tapi pembatasan itu tetap saja dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan pendirian partai politik baru setelah tahun 71 itu tidak ada praktis bahwa di dalam pemilihan umum hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya. Bahkan pada tahun 71 kemudian masuk ke dalam 72 dan 73 itu ada fusi partai politik. Jadi penggabungan partai politik sehingga hanya ada saluran yang jumlahnya 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Partai PDI, dan ada golongan karya. Pemilihan umum pada era Orde Baru dilaksanakan secara periodik mulai tahun 71, kemudian tahun 77, kemudian pada tahun 82, tahun 87, 92, dan tahun 97. Pemilihan ini hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan anggota MPR. Anggota MPR ketika itu terbagi menjadi 2, yaitu anggota MPR yang berasal dari DPR pusat, kemudian juga ada anggota MPR yang diangkat oleh Presiden. Jadi pada saat itu pemilihan presiden tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh MPR, karena memang undang-undang dasarnya masih belum diubah dan mengatur bahwa presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Berkaitan dengan ideologi Pancasila, meskipun pada masa Orde Baru itu Pancasila dapat dikategorikan sebagai satu ideologi yang bersifat terbuka, tetapi pada saat itu menurut beberapa ahli banyak yang menilai bahwa ideologi Pancasila pada saat itu seperti ideologi yang bersifat tertutup. Alasannya yang pertama, karena
uh, dominasi penafsirnya yaitu berasal dari MPR dan juga dari BP7 sebagai satu pelaksananya. Karena itu maka ini dianggap sesuatu yang membatasi diri untuk penafsiran sebuah ideologi yang mestinya itu dapat ditafsirkan oleh siapa saja, dengan cara apa saja, sepanjang memenuhi satu kriteria yang sudah ditentukan. Akibat dari penjabaran Pancasila yang sudah dipatok oleh MPR ketika itu adalah di dalam TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut dengan Eka Prastya Pancakarsa ketika itu, maka itu dianggap sebagai sesuatu penggiringan pada pemikiran-pemikiran yang harus terpusat pada lembaga tertentu. Namun demikian juga ada positifnya, karena ketika kita lihat maka Pancasila itu sudah ada satu butir-butir penjabarannya di dalam 36 butir P4. Namun banyak juga orang yang tidak setuju dengan cara itu. Makanya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tersebut ketika sudah memasuki era reformasi, kemudian itu dicabut keberlakuannya sehingga P4 sudah tidak ada lagi. Saya mengutip pendapat dari Jiwandono bahwa pemaksaan anggota masyarakat untuk mengikuti kegiatan penataran P4 pada era Orde Baru, baik dari segi pelaksanaan maupun materi, sebenarnya secara implisit mengandung satu pengertian adanya satu klaim tentang kebenaran Pancasila, yaitu kebenaran tunggal terhadap tafsir Pancasila. Padahal klaim-klaim tunggal tersebut merupakan salah satu ciri dari ideologi tertutup, dan itu terbukti bahwa butir-butir P4 itu mendorong terjadinya satu pembelengguan terhadap kebebasan berpikir warga negara Indonesia. Pada masa era Orde Baru memang banyak orang yang berpendapat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis termasuk berserikat dan berkumpul itu dibatasi. Pembatasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Contohnya, misalnya setelah tahun 1973, maka pendirian partai politik yang baru pada masa Orde Baru tidak ada sama sekali, sehingga partai politiknya tetap saja hanya dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, ditambah lagi dengan satu golongan karya. Jadi pemilihan umum sejak tahun 77 sampai dengan tahun 97 itu hanya diikuti oleh 3 kontestan. Yang dua adalah partai politik, yang satu adalah golongan karya. Begitu juga di dalam mengajukan pendapat di muka umum, itu juga banyak hambatan karena adanya peraturan perundang-undangan yang memang tidak memungkinkan orang secara bebas untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tapi itulah adalah fakta sejarah Republik Indonesia bahwa itu betul-betul terjadi dan kemudian menjadi satu pendorong era reformasi, kemudian untuk mengembangkan konsep-konsep keterbukaan, baik itu keterbukaan untuk menyampaikan pendapat dan juga keterbukaan untuk mendapatkan informasi publik. Kita lanjutkan pada era reformasi. Era reformasi itu diawali dari penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden saat itu adalah kepada B.J. Habibie, sehingga pada saat itu B.J. Habibie kemudian menduduki jabatan sebagai Presiden. Beberapa agenda memasuki era reformasi yang mulai diperjuangkan antara lain adalah ingin melakukan satu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih termasuk otonomi daerah dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Semua itu menjadi satu agenda reformasi yang dilaksanakan, kemudian muncullah peraturan perundang-undangan yang banyak
mengatur tentang hak asasi manusia, kebebasan mengemukakan pendapat, termasuk juga kebebasan mendapatkan informasi publik. Sehingga kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya, maka dari sisi demokratisasi memasuki era reformasi itu tingkatannya lebih demokratis dibandingkan dengan masa sebelumnya dalam konteks penyampaian pendapat. Namun sayangnya sejak memasuki era reformasi, ini berkaitan dengan persoalan ideologi Pancasila, maka pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara, termasuk kepada mahasiswa, siswa, dan lain sebagainya, mengalami satu penurunan. Kalau toh mungkin ada orang menyebut mengalami satu kemandekan. Pada saat itu di awal era reformasi, banyak masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan Pancasila, termasuk juga sosialisasi dan lain sebagainya. Maklum ketika itu kita memasuki pada era euforia politik. Bahkan materi Pancasila pun ada yang digabung menjadi Pancasila dan kewarganegaraan. Dan Pancasila dijadikan hanya sebagai salah satu bab saja di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Akibatnya banyak kalangan yang risau terhadap program sosialisasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila ke semua lapisan masyarakat itu. Nah, dalam konsep ini maka perlu ada satu perubahan cara berpikir. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan nilai Pancasila dan juga internalisasi pembiasaan dengan harapan Pancasila betul-betul menjadi ideologi yang hidup di dalam hati masyarakat. Jadi berdasarkan fakta bahwa di masyarakat terjadi satu penurunan terhadap pemahaman pada Pancasila, maka kemudian dibentuklah satu unit kerja dari Presiden tentang pembinaan ideologi Pancasila atau disebut dengan UKP PIP berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian unit kerja tersebut diubah menjadi badan, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Inti dari kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan baik itu oleh masyarakat atas koordinasi dengan BPIP ini adalah dalam rangka untuk melakukan satu sosialisasi, internalisasi, dan juga pengkajian terhadap ideologi Pancasila. Itu adalah sekilas yang saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan juga penafsirannya di era Orde Baru dan era Reformasi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.